Di awal perjalanan, semua masih terasa seru-seru aja. Apalagi ini pengalaman pertama gue mendaki. Temen gue, Ayu, mulai mengalami gejala hipotermia. Di pos 2 ini, kita mulai ngerasain hal janggal. Di setiap 5 langkah sekali, ada taburan beras kuning di tanah. Si Jo tiba-tiba banget jatuh di tanah, guys. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Siapa nih yang anak senja banget? Healingnya kalau nggak trekking bukit ya naik gunung. Gue lah. Hahaha. Kenalin, gue Ajis. Umur masih banyak. Tampang ganteng banget lah. Hobi mengejar senja dengan segelas kopi pahit yang menemani. Gue mau cerita tentang pengalaman gue mendaki Gunung Sumbing via Bowongso. Waktu itu tahun 2022, gue dan 7 temen gue, Mail, Iqbal, Rangga, Dudung, Dion, Ayu, dan Jo, sampai di base camp via Bowongso tepat jam 10 malam. Terus jam 7 pagi kita regis dulu di Simaksi dan prepare buat persiapan mendaki. Sebelum mulai pendakian, kita dibekali plastik kecil yang berisi air gula buat disimpan selama mendaki. Perjalanan dimulai dari base camp Bowongso, parkiran Swadas, gardu pandang, dan pos 1 Taman Asmara. Perjalanan masih berjalan dengan baik. Di awal perjalanan, semua masih terasa seru-seru aja, apalagi ini pengalaman pertama gue mendaki. Kita sempetin buat istirahat sebentar di pos 1, sekitar 15 menitan. Terus lanjut nanjak lagi ke pos 2 Bogel. Sepanjang perjalanan menuju pos 2, cuaca tiba-tiba berubah. Dari yang tadinya cerah, jadi mendung gelap dan mulai sedikit hujan. Akhirnya mau gak mau kita bikin tenda darurat dulu deh. Dan juga bikin lingkaran di sekitar tenda buat menghindari beruang laut. Kita tunggu di dalam tenda sampai hujannya berhenti. Setelah hujan berhenti, kita lanjutin perjalanan melewati camp Pelalangan. Terus berhenti di sumber mata air untuk ambil air, karena persediaan air kita habis. Dengan kondisi kabut gelap, angin, gerimis, dan hawa dingin banget, kita ambil air segar itu secukupnya. Setelah itu, kita bergegas menuju pos 2 Bogel. Nah, di pos 2 Bogel ini, cuacanya sangat tidak memungkinkan. Hujan mulai deras, dan kabut juga makin menutup pandangan. Akhirnya, kita bangun tenda darurat lagi di pos 2. Kita bangun 3 tenda. Di 2 tenda berisi 3 orang, 1 tenda yang lain berisi 2 orang. Nah, di pos 2 ini, temen gue, Ayu, mulai mengalami gejala hipotermia. Ya wajar sih orang hujan angin kenceng kayak gini. Gimana gak mau gigil coba? Gue dan teman-teman gue yang laki-laki aja menggigil parah. Kita langsung selimutin aja pakai aluminium foil, sembari oper-operan warm pack yang emang udah kita bawa dari awal. Kita akhirnya memutuskan untuk bermalam di pos 2. Nggak lama dari kita yang udah mulai sayup-sayup ngantuk karena lelah dan kedinginan juga, kita dengar ada satu rombongan yang tiba juga di pos 2 ini. Mereka buat tenda di sebelah tenda kami. Di pos 2 ini, kita mulai ngerasain hal janggal. Dimana tenda di sebelah kedengeran rame banget. Karena penasaran, gue sama Iqbal coba intip sedikit dari celah tenda kita. Dan ternyata cuma ada sepasang sepatu di luar tenda itu. Artinya cuma ada seorang pendaki di dalam tenda itu dong. Akhirnya gue sama Iqbal buru-buru tutup rapat sleting tenda. Kita lihat-lihatan karena suara orang yang lagi ngobrol itu masih kedengeran berisik. Tanpa ngomong apa-apa lagi, kita berdua milih untuk buru-buru tidur aja. Dan gak ngebahas itu saat itu juga. Gak lama setelah melawan kegelisahan itu, akhirnya gue ketiduran. Dan selama gue tidur, mimpinya tuh aneh-aneh banget. Dan salah satunya adalah gue mimpi ketemu seorang perempuan yang ngasih gue bungkusan plastik hitam yang gue juga nggak tahu itu isinya apa. Dan ternyata kejadian itu bukan cuma gue yang ngalamin, tapi teman-teman gue yang lain juga ngalamin. Pas tengah malam, gue sempat kebangun karena kondisi air yang ngerembes ke dalam tenda dan angin yang goyangin tenda kenceng banget. Perasaan gue nggak enak waktu itu, tapi gue juga nggak bisa apa-apa karena temen gue yang lain juga udah pada sibuk mengejar mimpi alias turu. Ya udah, dengan susah payah gue lanjutin turu aja lah. Karena besok kita udah harus summit.
Besok paginya jam 3, kita mulai summit dari pos 2 Bogel. Dengan keadaan yang gelap, kita jalan dibantu penerangan senter dan pantulan cahaya bulan dari kepala botaknya si Dudung. Hahaha. Sambil menyusuri jalan menuju camp gajah, gue perhatiin hampir di setiap 5 langkah sekali ada taburan beras kuning di tanah. Sesekali gue juga lihat ke arah semak-semak, dan di sana kayak ada bayangan hitam besar yang perhatiin kita waktu lagi jalan. Tapi gue berusaha diem dan pura-pura gak lihat aja. Sepanjang jalan itu kita semua hening. Ngobrol juga cuma sedikit-sedikit aja. Ada yang sibuk baca doa, ada yang sibuk nahan ngantuk, dan lain hal sebagainya. Sampai tiba-tiba salah satu teman kami yang namanya Joe mulai bersikap aneh, dimana dia jadi kayak anak kecil gitu yang ketawa-ketawa lirih. Dan dia ambil beras kuning di jalan itu, terus dia makan. Ya kita kaget dong, kenapa gak pakai lauk? Kita berhenti dan nge-freeze sebentar. Setelah semuanya sadar, baru kita cegah Joe supaya nggak makan beras itu dengan narik tangannya. Kita kasih dia minum yang banyak, sembari kita pijit-pijit tangannya dan berdoa. Kita nggak ada yang tahu gimana caranya ngadepin kayak beginian. Jadi yang bisa kita lakuin cuma ngedoain sebisanya, sembari dielus-elus dan dipijit telapak tangannya. Terus kita bacain doa di air minum yang kita kasih ke Joe. Berangsur-angsur keadaan mulai kembali seperti biasa. Joe mulai kembali normal, dan kita bisa lanjut perjalanan lagi ke camp gajah. Kita sampai di sana sekitar pukul 4.40 dengan keadaan yang mulai pagi. Kita istirahat lumayan lama di sana. Pada saat itu ternyata si Joe ini lagi haid, dan di sana ada larangan untuk yang lagi haid nggak bisa naik sampai puncak. Jadi batas Joe naik cuma boleh sampai camp gajah aja. Terus kita nawarin Joe buat turun ke base camp, karena dari pihak base camp juga ngelarang Joe untuk naik sampai puncak. Tapi karena Joe ini kekeh, pengen tetap daki sampai puncak dan gak mau turun ke base camp, akhirnya kita maksain lah buat lanjut daki lagi. Kita lewatin tanjakan PHP dengan susah payah dan luar biasa lelah. Sampai akhirnya kita sampai di pos 3 Zoro. Seperti biasa, kita istirahat dulu sebentar sebelum lanjut jalan, sembari menikmati pemandangan sekeliling gunung yang indah. Setelah melewati pos 3, perjalanan kami mulai terhambat dan banyak istirahat karena kondisi Joe yang sakit perut. Karena mereka banyak istirahat, akhirnya Mail nyuruh gue, Dudung, dan Dion buat naik duluan ke puncak dan nunggu mereka di atas. Akhirnya gue sama mereka naiklah duluan ke atas, sembari sesekali nengok ke belakang buat mastiin mereka juga pelan-pelan lanjut nanjak. Pukul 10:30 kita bertiga sampai di puncak ke kawah, dan kita tunggu teman-teman yang lain sambil menikmati suasana puncak dan pemandangan lautan awan yang indah. Setelah kurang lebih menunggu 1 jam, sampailah mereka di puncak dengan kondisi Joe yang berjalan sambil mengeluh kalau kakinya berat, seolah ada yang ngerangkul kakinya. Gak lama dari itu, si Joe tiba-tiba banget jatuh di tanah guys, alias dia pingsan woi. Akhirnya kita baringin dia dan berusaha buat bangunin si Joe gimana pun caranya. Tapi dia gak bangun-bangun. Tiba-tiba kabut gelap menyelimuti wilayah puncak dan sepi banget di atas. Gak ada pendaki lain yang kelihatan batang hidungnya. Terus Joe tiba-tiba bangun dan dia ketawa dengan suara anak kecil dan teriak gak jelas gitu. Wah, ini sih udah jelas kesurupan. Paniklah kita. Mail coba teriak-teriak minta tolong ke siapapun yang ada di sana, tapi gak ada sautan. Akhirnya Mail manjat ke batu yang menuju puncak Raja Wali dan ketemu satu rombongan yang bisa dimintain tolong. Tapi rombongan itu cuma bilang, azanin aja bro. Mail pun balik ke tempat kita dan azanin Joe. Joe berontak keras dan kita susah payah buat pegangin badannya biar nggak berontak. Kita juga baca-bacain setiap doa yang kita tahu, tapi dia malah makin berontak dan teriak-teriak. Selama Joe kesurupan, keadaan puncak ketutup kabut dan kayak nggak ada orang sama sekali anjir selain kita. Rasanya kayak semesta yang beda. Nggak mau nyerah, kita coba lagi azanin Joe. Mail azan bener-bener di telinganya Joe dan kita berdoa terus nggak berhenti. Sampai akhirnya Joe mulai sadar. Gak lama setelah Joe sadar, seorang perempuan datang sendirian. Dia pakai baju merah
dan pakai kalung tasbih nyamperin kita. Terus dia ngasih bungkusan nasi buat dimakan Joe. Di pertengahan perbincangan kita sama si mbak ini, tiba-tiba dia bilang, sebenarnya saya udah lihat teman kamu ini dari kejauhan kalau dia diikutin sama anak kecil. Kita kaget dong, mana lauknya? Jangan-jangan gara-gara gak ada lauknya si Joe kesurupan. Jangan-jangan gara-gara itu kali ya si Joe kesurupan. Sembari ngobrol, diam-diam gue liatin si mbaknya ini. Mukanya kayak familiar, kayak gue pernah lihat tapi di mana gitu. Setelah lama gue ingat-ingat, ternyata gue baru ngeh. Perempuan ini tuh yang ada di mimpi gue di malam sebelum summit. Sebelum perempuan itu pergi, dia nyuruh kita buat turun sebelum maghrib. Jadi pas maghrib kita harus udah sampai bawah. Nggak lama kita nurut dan langsung turun. Sepanjang perjalanan, si Joe digendong Mail karena kondisinya yang belum pulih total dan kakinya juga belum bisa jalan. Di perjalanan itu, Mail katanya dengar suara cewek yang ngetawain kita. Tapi pas di bawah, Mail tanya kita. Gak ada satupun dari kita yang dengar suara ketawa itu. Karena keadaan cuaca yang gak jelas, kabut tebal dan angin yang kadang kencang, akhirnya kita berhenti dan nunggu sampai cuaca sedikit cerah. Di saat itu, burung jalak tiba-tiba muncul dan mulai menuntun jalan kita turun lumayan lama. Nah, karena udah mulai sore, akhirnya Mail nyuruh gue, Dudung, dan Dion buat turun sampai tenda duluan di pos 2 Bogel, buat beresin barang dan nyiapin makanan. Nah, ini ada lagi nih kejanggalannya. Pas gue sampai di pos 2, kita susah banget buat nemuin tenda kita. Mana cuacanya makin gak enak. Dengan keadaan gerimis, kita bertiga nyari-nyari tenda itu dan berpencar beberapa menit. Gue pun kepisah dari Dudung dan Dion. Sesekali gue liat belakang, karena ngerasa kayak ada yang ngikutin kita di sela perjalanan turun gunung. Gue juga nemu taburan beras kuning lagi, persis kayak pas kita mau summit. Gue merasa itu kayaknya petunjuk. Akhirnya gue ikutin lah jejak beras itu. Dan ternyata bener, beras itu ngebawa kita ketemu lagi sama Dion dan Dudung. Kita berhenti sejenak dan ngeliat ke arah depan. Langsung kelihatan dong tenda kita. Gak lama kita sampai tenda. Hujan deras pun turun. Selama hujan itu kita kepikiran terus, teman-teman yang lain dapat tempat neduh gak ya? Mereka kebasahan gak ya? Tapi hamdalah katanya mereka berhasil neduh di tenda pendaki yang ada di sana. Singkat cerita, hujan reda dan sampailah mereka di tenda jam 7 malam. Karena mereka kemalaman sampainya, ditambah keadaan Joe yang masih belum bisa jalan sendiri, kasihan juga Mail dan teman-teman lain yang harus gantian gendong. Akhirnya kita mutusin buat nginep malam itu. Alhamdulillah malam itu aman, tentram, dan gak ada gangguan apapun. Dan besokannya jam 10 pagi, kita siap-siap turun. Sampai di base camp saat itu sudah sore, dan kami menginap lagi di base camp untuk istirahat. Malam itu kita berbincang dengan pendaki lain. Ternyata desas-desus yang beredar, beberapa hari yang lalu ada orang yang meninggal di sana. Ciri-cirinya sama persis kayak perempuan yang ngasih kita makanan di puncak dan orang yang datang ke mimpi kita sebelum summit. Pesan gue, besok-besok kalau lu mau naik gunung, jaga-jaga buat yang height. Kalau udah dibilangin jangan tuh jangan. Gak usah keras kepala dan pengen ngikutin maunya sendiri. Jangan lupa juga berdoa sebelum mulai pendakian. Saling jaga dan siapin mental dan fisik juga biar nggak tumbang di jalan. Semoga teman-teman yang suka naik gunung perjalanannya aman-aman aja ya. Amin. Segitu aja cerita dari gue. Semoga kalian suka dengan ceritanya. See you.